Hello everyone, Halo. perkenalkan kami dari kelompok psikologi pariwisata 1 dan untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisa evaluasi kami terhadap suatu destinasi wisata maupun jasa pariwisata. Dan untuk anggota kami, yang pertama ada saya sendiri, Glenn Wibisono, kemudian ada Arsya Triananda, berikutnya ada Cikal Nur Salam, kemudian Dena Fitria Januarti, dan yang terakhir ada Ilmi. Baik, untuk presentasi pertama, kami mulai dengan Saudari Arsya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Triananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis POAC pada Hotel Ciputra Cibubur guna melengkapi ulangan akhir semester psikologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nurul Nugraha. Hotel Ciputra Cibubur adalah hotel internasional berbintang 4 yang dikelola oleh operator terkemuka yaitu Swiss Bell Hotel International. Hotel Ciputra Cibubur berlokasi di Jalan Alternatif Cibubur nomor kilometer 4, Jawa Barat. Hotel ini menawarkan 107 kamar dan terdapat beberapa tipe kamar. Terdiri dari Deluxe Room, Deluxe Premium, Business Suite, Executive Suite, dan Hotel Ciputra Cibubur memiliki fasilitas penunjang seperti The Gallery Restaurant, The Lounge and Bar, Swimming Pool, dan Fitness Center. Pelayanan prima pada Hotel Ciputra Cibubur yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan tamu, sehingga tamu tersebut dapat berkunjung kembali ke hotel kami. Hotel Ciputra Cibubur memiliki beberapa fasilitas yang terdiri dari 107 kamar, lalu layanan kamar 24 jam, include breakfast 2 person per rooms, free wifi and free parking, infinity pool, connect to mall Ciputra Cibubur, fitness center, spa or massage, laundry and dry cleaning. Lalu terdapat front office merupakan salah satu departemen yang berhubungan langsung dengan tamu, yang artinya front office memberikan kesan pertama atau first impression pada saat check-in hingga tamu tersebut check-out. Berikut hal yang harus dimiliki oleh seorang front office. Yang pertama yaitu bersikap ramah. Sikap ramah sangat berkaitan dengan kualitas service atau hospitality suatu hotel, karena bersikap ramah dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk tamu. Lalu yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan dalam berkomunikasi dalam arti dapat menyampaikan dan menangkap apa maksud atau inti yang ingin tamu sampaikan, agar informasi yang didapat tidak salah dan tepat. Lalu yang ketiga, menguasai produk hotel. Menguasai mengenai produk yang dimiliki hotel seperti jenis kamar, lalu tipe kamar apa saja, lalu terdapat meeting room jenis apa saja, dan restoran terletak di mana. Karena untuk tamu pun tentunya akan menanyakan informasi ke front office. Lalu sehingga akan lebih mudah untuk menyampaikan dan menerangkan kepada tamu. Yang terakhir yaitu berpenampilan rapi dan bersih. Berpenampilan merupakan hal penting karena front office menjadi salah satu ujung tombak perusahaan yang menggambarkan kesan hotel tersebut, karena dapat dilihat dari penampilan karyawan yang bersih dan rapi. Berikut analisis POAC dari Hotel Ciputra Cibubur. Untuk planningnya yaitu mengutamakan pelayanan kepada tamu, lalu memberikan fasilitas yang lengkap. Untuk O organizing yaitu struktur organisasi terdiri dari general manager, manajer departemen seperti front office manager, housekeeping manager, engineering manager, dan F&B manager. Lalu terdapat supervisor dan staff, kemudian terdapat duty manager untuk front office, lalu berserta dengan jajaran staffnya. Lalu ada actuating yaitu menjalankan SOP atau Standard Operational Procedure, lalu penerapan pelayanan prima. Untuk controlling yaitu membuat laporan metode pemasukan dan pengeluaran, kemudian terdapat audit bulanan dari manajemen. Untuk penyampaian kritik dan saran terdapat 3 metode yaitu guest comment, front desk, dan website. Untuk guest comment sendiri tentunya akan dilakukan oleh semua staff menggunakan seperti card untuk menanyakan kepada tamu
kekurangan apa yang dirasakan oleh tamu pada saat menginap di hotel. Lalu juga kita meminta saran agar hotel kita berkembang lebih baik lagi. Lalu untuk front desk, yaitu pada saat tamu check out, tentunya para front desk akan menanyakan mengenai kepuasan dan kekurangan apa yang dialami selama menginap di hotel. Lalu untuk website itu terdapat link seperti Trip Advisor atau Traveloka. Di sana sudah terbanyak kayak semacam kolom komentar. Nanti untuk tamu bisa mengisi keluh kesahnya atau kritik dan sarannya, dan itu akan dibaca personal oleh pihak hotel. Next. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Kepada Saudari Dena Fitria Januarti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pelayanan prima berdasarkan POAC di Hotel Ladera Purwakarta. Baik, hotel adalah sebuah bangunan yang didirikan dan dikelola dengan tujuan komersial dengan menyediakan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan rincian seperti jasa penginapan, jasa pelayanan barang bawaan, jasa penyediaan makanan dan minuman, serta jasa pencucian pakaian. Lalu untuk Hotel Ladera adalah salah satu hotel yang berada di kota Purwakarta, memiliki fasilitas yang nyaman bagi wisatawan yang mau berkunjung ke kota Purwakarta. Hotel Ladera juga menawarkan pengalaman menginap baru bagi pengunjung dengan suasana hotel yang asri dan terasa seperti di rumah karena semua view kamar menghadap taman. Fasilitas yang dimiliki Hotel Ladera adalah ada musola, lalu ada toilet umum, ada wifi, ada restoran, ada kafe, ada wifi, ada smoking area, taman, serta mini meeting room dengan kapasitas 15-20 orang. Pelayanan prima yang saya analisis di Hotel Ladera adalah pelayanan prima merupakan layanan dengan standar kualitas tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten dan akurat. Sikap pelayanan diberikan untuk yang diterapkan Ladera Hotel untuk tamu adalah senyum, sapa, salam, sopan. Serta Ladera juga memiliki standar kualitas pelayanan berdasarkan TERA, yaitu tangible, empathy, responsif, dan assurance. Tangible, tampilan atau sesuatu yang terlihat mata, baik bangunan atau benda mati atau penampilan dari karyawannya itu sendiri. Lalu empathy, mengerti dan memahami apa yang diinginkan tamu sesuai kebijakan dan aturan Ladera Hotel. Lalu responsif, tanggap dan cepat menindaklanjuti keinginan tamu sesuai aturan dan kebijakan Ladera Hotel. Serta assurance atau jaminan, berikan rasa nyaman dan aman kepada tamu. Yakinkan tamu jika menginap di Ladera Hotel akan merasa aman dan nyaman. Untuk analisis POAC-nya, yang pertama adalah planning. Untuk lokasinya sendiri, Ladera Hotel memiliki lokasi yang sangat strategis karena lokasinya berada dekat dengan pusat kota dan hanya membutuhkan waktu 5 menit dari pintu tol Jatiluhur dan membutuhkan waktu 10 menit dari stasiun Purwakarta. Lalu untuk produknya adalah mengutamakan kebersihan kamar serta mengutamakan kualitas linen yang digunakan pada kamar di Ladera Hotel. Lalu untuk struktur organisasi atau struktur karyawan yang ada di Ladera Hotel, yang pertama oleh ownernya itu sendiri, lalu manajer, lalu ada general manager, lalu quality control, di bawah mereka semua ada leader room boy, kitchen, maintenance, security, serta front office. Lalu actuating, setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, serta keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Ladera Hotel. Lalu untuk controllingnya, quality control yang ada di Ladera Hotel, setiap bulannya akan mendaftar apa saja ini problem hotel, lalu dibuat evaluasi bulanan bersama dengan owner di morning briefing. Jadi di Ladera Hotel itu setiap 1 bulan sekali akan diadakan morning briefing untuk melakukan evaluasi bulanan untuk memperbaiki apa saja yang terjadi dan apa saja yang rusak di Ladera Hotel. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis POAC tentang objek wisata Bukit Tinggi. Wisata Bukit Tinggi, kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Wisata yang terkenal di kota tersebut ialah Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan serta Taman Panorama. Taman Panorama Lubang Jepang. Next, Glenn. Lubang Jepang Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Analisis POAC. Planning yaitu adalah proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik untuk menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan. 2. Organizing. Organisasi merupakan kesatuan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai individu atau secara perorangan. 3. Actuating. Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras. Yang terakhir, controlling. Upaya yang dilakukan manajemen agar pelaksana tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah planning dari analisis POAC, planning dari objek wisata Bukit Tinggi. Yang pertama, berdasarkan pengamatan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah merencanakan suatu rencana untuk pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu dengan cara perbaikan sarana dan prasarana destinasi. Kemudian menambah koleksi binatang-binatang untuk Kebun Binatang Budaya Kinantan, yaitu bertujuan supaya menambah daya tarik wisatawan. Yang ketiga, penambahan pakaian-pakaian adat untuk rumah adat di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan. Berikutnya, Glenn. Organizing. Pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentunya sudah melakukan pengorganisasian yang baik, tetapi kendala dalam dinas tersebut adalah kekurangan pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidang yang dibutuhkan. Rasionalisasinya yaitu Bukit Tinggi berstatus moratorium dan anggaran yang minim. Berikutnya, Glenn. Actuating atau pergerakan. Pergerakan yang dilakukan kepala dinas sejauh ini sudah melaksanakan tugas dengan baik terhadap pegawainya. Rasionalisasinya adalah karena kekurangan anggaran untuk pengembangan menjadikan pengembangan pariwisata menjadi terhambat. Yang terakhir, controlling, yaitu pengawasan dan pergerakan dinas terhadap pengembangan wisata kota Bukit Tinggi sudah cukup terbilang baik. Namun terkendala dengan proses pengembangannya yang belum lancar, dikarenakan masih kekurangan anggaran dan tenaga kerja. Dalam hal lain, juga disebutkan kekurangan lainnya adalah lahan habitat yang terbatas dan tempat parkir yang belum cukup atau memadai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glenn Wibisono dan untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi terhadap pelayanan prima di Cafe Garage Coffee 2.0. Pertama-tama, apa itu cafe? Cafe merupakan jenis restoran yang menyajikan kopi atau teh, dan istilah dari kata cafe berasal dari Prancis yang berarti kopi. Di tempat ini pelanggan dapat menikmati berbagai jenis penyajian kopi atau teh dan makanan ringan sambil menikmati waktunya untuk bersantai, mengobrol, mengerjakan tugas atau pekerjaan, dan sebagainya. Garage Coffee 2.0.
Garage Coffee 2.0 merupakan sebuah kafe yang telah berdiri sejak 2017 dan kafe ini terletak di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, Jawa Barat dan memiliki konsep kedai kopi dengan tema garasi. Fasilitas yang terdapat di kafe ini ada free wifi, terminal listrik, spot untuk berfoto, kemudian ada toilet, musola, musik akustik untuk setiap weekend, dan no smoking area bagi yang tidak merokok. Dan penerapan POAC pada kafe ini, yang pertama ada planning, itu adalah lokasi mereka yang strategis, yaitu terletak di Jalan Sangkuriang, Cimahi, Jawa Barat, ya, dan juga berdekatan dengan Universitas Maranatha, sehingga dan juga sangat mudah untuk diakses dengan transportasi umum maupun pribadi. Dan yang kedua, mereka mengutamakan kualitas produk dengan membeli bahan baku yang berkualitas dan higienis. Kemudian mereka menentukan harga produk sesuai dengan target pasaran, yaitu kalangan remaja dan mahasiswa. Dan untuk organizing, yaitu struktur organisasi terdapat direktur utama, wakil direktur, finance, HRD, divisi marketing, dan karyawan yaitu head bar dan barista. Untuk actuating yaitu karyawan itu sendiri seperti head bar atau bartender dan barista yang harus sesuai dengan standar, yaitu bertanggung jawab, memiliki keterampilan, kemudian memiliki rasa empati, dan tentunya mereka harus juga bekerja keras dan harus bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah controlling, dengan mereka melakukan pengecekan bahan baku secara rutin dan melakukan evaluasi karyawan setiap bulan, yaitu 2 kali pada awal bulan dan pada akhir bulan. Dan yang berikutnya adalah pelayanan prima. Upaya yang dilakukan oleh Garage Coffee 2.0 sendiri untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam upaya memberikan pelayanan prima. Dan tersedianya fasilitas seperti wifi gratis, terminal, listrik, toilet, musola, dan no smoking area. Kemudian mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas dan biji kopi pilihan tentunya. Kemudian mereka juga menjaga kualitas produk yang dijual serta kualitas pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kesediaan karyawan yang bertanggung jawab, terampil, perhatian, dan responsif. Kemudian Garage Coffee 2.0 juga memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan sehingga saat mereka turun ke lapangan mereka semua sudah terlatih dan memahami tugas-tugas mereka masing-masing. Kemudian mereka juga ada delivery service untuk jarak 1 km dan lebih dari itu akan dikenakan biaya. Yang terakhir adalah mereka menawarkan berbagai promo untuk pelanggan melalui sosial media untuk menambah rasa kepuasan dan mungkin menambah rasa ketertarikan mereka untuk terus berkunjung ke kafe tersebut. Untuk upaya meningkatkan pelayanan dengan adanya akuisisi alat kopi atau perpindahan dari mesin manual ke mesin otomatis sehingga pembuatan produk lebih konsisten. Kemudian ada melakukan pengecekan bahan dan kalibrasi peralatan kopi untuk memastikan selalu terkontrol dan optimal. Dan yang terakhir adalah rapat evaluasi yang dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Untuk penyampaian kritik dan saran sendiri, pelanggan dapat menyampaikan keluhan atau kritik dan sarannya melalui contact person di setiap titik atau dapat disampaikan melalui sosial media yaitu Instagram. Baik, that is all. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Pratama. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai evaluasi pelayanan prima di Hangout Salihara. Next, Kak. Pengertian kafe. Kafe adalah restoran kecil yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman. Kafe biasanya digunakan orang untuk rileks, sedangkan menurut The New Dictionary and Thesaurus, kafe merupakan restoran murah yang menyediakan makanan yang mudah diolah atau dihidangkan kembali. Hangout Salihara. Hangout Salihara merupakan kafe yang berdiri sejak tahun 2017. Kafe ini terletak di Jalan Salihara, Pasar Minggu, yang menyediakan berbagai macam aneka ragam minuman dan makanan ringan. Next. Analisis POAC di Hangout Salihara. Planning.
Yang pertama, baik. Yang kedua, tempat yang nyaman. Yang ketiga, fasilitas kafe yang memadai, seperti colokan listrik, free wifi, dan juga musola. Yang kedua, organizing. Terdapat owner, barista, chef, dan janitor atau pembersih. Yang ketiga, actuating. Para karyawan bekerja sesuai dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan organizing. Yang keempat ada controlling, memberikan semangat kepada para karyawan, melayani konsumen dengan 5S. Next. Fasilitas yang terdapat di Hangout Salihara diantaranya, yang pertama ada free wifi, yang kedua colokan listrik untuk para konsumen yang membawa laptop atau HP, yang ketiga ada smoking area bagi pengunjung yang ingin merokok, yang keempat ada musola, dan yang kelima ada toilet. Layanan prima yang terdapat di Hangout Salihara, yang pertama, tersedianya free wifi, musola, toilet, dan smoking area. Yang kedua, pelayanan yang ramah yang diberikan oleh para karyawan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Yang keempat, menjaga cita rasa makanan dan minuman yang disajikan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan, yang pertama itu memberikan motivasi kepada pelayan atau karyawan. Yang kedua, melakukan evaluasi kepada para karyawan yang biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Meminta feedback dari para pelanggan yang berkunjung. Yang keempat, melakukan pelayanan yang cepat dan tanggap. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.